Halo semuanya, oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Di bedah materi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah sistem yang sama sekali bukan sekedar kurikulum matematika atau sains, melainkan sebuah cetak biru untuk membangun manusia seutuhnya. Kerangka luar biasa dari sistem pendidikan Katolik Ursulin ini dikenal dengan nama Serviam. Kata Serviam itu sendiri diambil dari bahasa Latin, yang artinya secara harfiah adalah aku akan melayani. Dan asal tahu saja, ini sama sekali bukan sekedar slogan manis yang dicetak di brosur sekolah atau jadi pajangan dinding kelas. Serviam adalah DNA-nya. Ini adalah roh penggerak dan inti dari seluruh perjalanan pendidikan di sana. Sebuah janji dan panggilan hidup yang benar-benar mengubah cara seorang siswa berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih DNA ini sebegitu pentingnya? Jawabannya ada pada tujuan ganda pendidikan ini. Di satu sisi, kita punya kecerdasan akademik. Ya, pastilah, dapat nilai A di ujian matematika itu keren banget. Tapi di sisi lain, harus ada integritas moral. Kerangka Serviam ini sangat meyakini kalau otak yang brilian itu harus diimbangi secara sempurna dengan karakter yang kuat. Tanpa keseimbangan itu, pendidikan belumlah lengkap. Kita sedang membangun individu yang tajam pikirannya, tapi juga lembut dan tangguh hatinya. Hari ini, kita nggak cuma melihat daftar aturan, tapi kita akan melihat cetak biru pembangunan monumen karakter ini langkah demi langkah. Mulai dari memahami kenapa ini lebih dari sekedar slogan, meletakkan fondasi kasih dan integritas, mendirikan pilar keberanian dan persatuan, menuju puncak kepemimpinan melayani, dan diakhiri dengan 7 bintang panduannya. Oke, bagian pertama. Lebih dari sekedar slogan. Nah, yang bikin ini sangat menarik adalah keenam nilai utama ini, dari cinta kasih sampai pelayanan, bukanlah sekedar daftar poin acak yang berdiri sendiri-sendiri. Semuanya adalah satu kesatuan kerangka kerja yang saling terhubung erat. Setiap nilai ini saling menopang buat mengubah semboyan menjadi tindakan nyata. Mari kita mulai bangun monumen karakter ini, benar-benar dari bawah ke atas. Masuk ke bagian kedua, fondasi kita, yaitu kasih dan integritas. Kalau kita mau bangun gedung pencakar langit yang kuat, pasti harus mulai menggali ke bawah dulu kan? Blok fondasi pertama kita adalah cinta kasih dan belas kasih. Punya hati yang peka itu wajib, tapi perhatikan bedanya. Ini bukan sekedar merasa kasihan loh. Kasihan itu pasif, cuma berhenti di perasaan. Cinta kasih yang sejati menuntut kita ambil tindakan nyata buat membantu tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Jadi, fondasi pertama ini adalah sesuatu yang sangat aktif. Lalu blok fondasi kedua yang menopang struktur ini adalah integritas. Sesederhana menyelaraskan apa yang ada di pikiran dan ucapan dengan apa yang kita perbuat. Harus klop. Tapi ujian paling nyatanya adalah ini. Apakah Anda tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika sama sekali nggak ada orang yang melihat? Kayak inisiatif balikin dompet yang jatuh di jalan, atau nahan diri buat nggak nyontek walau ujiannya susah minta ampun. Nah, itulah fondasi kokoh yang nggak bakal mudah retak. Jadi, poin krusialnya adalah saat fondasi kita sudah kuat tertanam, kita butuh pilar. Ini dia bagian ketiga, pilar keberanian dan persatuan. Untuk menghadapi kerasnya dunia modern, kita mendirikan pilar pertama, keberanian dan keteguhan hati. Nilai ini secara historis sangat terinspirasi dari pelopor hebat seperti Santa Angela Merici dan Santa Ursula. Kenapa harus berani? Ya, karena dunia ini penuh rintangan. Siswa diajarkan buat berani menyuarakan kebenaran, walaupun rasanya sulit banget, dan pantang menyerah waktu lagi dihadapkan sama kegagalan. Ini benar-benar pilar ketangguhan sejati. Tapi ingat, satu pilar saja nggak bakal kuat nahan beban atap. Kita butuh pilar kedua, yaitu semangat persatuan. Bayangin semangat ini sebagai semen perekat yang mengikat kuat bata-bata pilar kita. Di dalam sebuah komunitas, penting banget buat sungguh-sungguh menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang demi mencapai satu tujuan bersama. Sinergi dan harmoni inilah yang menciptakan rasa kekeluargaan yang gak tergoyahkan. Mari kita bergerak naik dan lihat bagaimana semua ini terbangun sampai ke atas. Bagian keempat, puncak Serviam, yaitu kepemimpinan melayani. Sekarang kita siap memasang atap dari monumen ini. Buat nyampe puncak tertinggi, butuh 2 langkah vital. Langkah pertama itu totalitas. Nggak bisa tuh yang namanya setengah-setengah. Ini soal ngasih komitmen 100% secara maksimal di semua hal, mulai dari belajar sampai tugas organisasi sekecil apapun. Totalitas inilah yang mengunci struktur kita rapat-rapat dan membawa kita ke puncak absolutnya, pelayanan. Kepemimpinan yang sejati itu bukan soal berkuasa atas orang lain, tapi kepemimpinan yang melayani.
memakai semua ilmu dan talenta yang dipunya buat proaktif jadi berkat bagi sesama. Inilah wujud paling nyata dari janji, aku akan melayani. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian bagian terakhir kita, bagian kelima, 7 bintang panduan. Di setiap perjalanan panjang atau pembangunan besar, kita pasti butuh kompas navigasi kan? Nah, di tradisi Ursulin dan logo Serviam, ada satu angka konstan, angka 7. Angka ini secara spesifik merujuk pada konstelasi bintang Ursa Minor atau beruang kecil. Menarik banget ya. Tapi apa makna bintang-bintang navigasi ini buat kehidupan sehari-hari kita? Bintang-bintang ini merepresentasikan 3 hal yang sangat krusial. Pertama, melambangkan cita-cita yang tinggi, yang inspirasi siswa buat selalu menatap ke atas dan mengejar keunggulan. Kedua, merepresentasikan bimbingan Tuhan, mengingatkan kalau fondasi spiritual itu kunci utamanya. Dan ketiga, ketujuh bintang ini ibarat GPS seumur hidup yang jadi pedoman bagi perjalanan siswa untuk terus melayani, bahkan jauh setelah mereka melangkah keluar dari gerbang sekolah. Kerangka Serviam ini benar-benar sebuah cetak biru yang luar biasa buat kebangun karakter yang gak cuma cerdas secara akademik, tapi juga bermoral tinggi dan selalu tergerak buat bertindak bagi sesama. Nah, setelah kita bedah monumen ini bareng-bareng, dari fondasi kasih di paling bawah sampai puncak kepemimpinan yang melayani di paling atas, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa itu Serviam. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mewujudkan semangat Serviam hari ini? Di mana Anda mau mulai mengambil tindakan, menjaga integritas, dan melayani orang-orang di sekitar Anda. Coba deh pikirkan hal itu. Terima kasih banyak udah bergabung dalam bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa.